Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijawab salam terus ya Pak Kades mau kudu semangat. Tapi ada salam yang haram dijawab, bahkan berdosa. Salamnya orang sholat. Jadi kalau ada imam sholat jangan dijawab. Tapi kalau saya sholat wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Asy-Syaikh Jubas Ustaduna, limada Ustaduna li'anni qad mutakhartu minal mahadil Karangasem al-Islami Aidon. Yang saya hormati seluruh yang hadirin sekalian, yang mewakili dari Patayat, dari Ansor, yang mewakili dari Banser, yang mewakili dari Aisyah, dan yang saya hormati senior saya Pak Kusnul Yakin. Pak Kusnul Yakin ini senior di kampus dulu, karena lulusnya lebih awal, saya mutaakhir. Saya termasuk orang yang akhir dalam lulus. Yang saya hormati Mbak NA Aisyah, ketuanya yang hadir. Saya sudah kehabisan bekal ini. Jadi cocoknya Pak Jubes itu sudah pimpinan wilayah di luar biasa. Tepuk tangan untuk kiai kita yang punya keturunan yang luar biasa, menjadi kepala desa. Itu levelnya sudah bupati tadi sambutannya ya. Dengan CSR yang hanya 25 juta itu sudah luar biasa, karena yang memiliki semen Indonesia itu adalah Sucorejo, bukan Jenu ya. Maka luar biasa. Semuanya luar biasa. Kehadiran saya di sini singkat dipanggil oleh Pak Kusnul untuk menggantikan sahabat kita Ustadz Diki Sodkumullah yang hari ini keluarganya meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau yang meninggal hari ini husnul khotimah. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul dengan simbolik, dan tentu harapan dari kepala desa, harapan dari ketua pemuda, harapan dari Syekh Jubas tidak hanya simbolik, tetapi kita bisa terintegrasi lahir batin. Dan itu memang syarat dari apa? Dari syarat kita sebagai orang mukmin. Jadi kalau di ayat Al-Baqarah itu innamal mu'minuna alladzina ikhwah. Jadi disebut dengan inama, kalau seluruh mufasir mengatakan itu, bahwa kalau inama itu adalah sebuah keteguhan, keyakinan, penetapan. Kalau mau disebut orang yang beriman, maka harus ikhwah, harus bersaudara. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya itu, kalau tidak ikhwah berarti tidak beriman. Maka kalau hari ini diskusi bersatunya Muhammadiyah itu sudah ketinggalan zaman. NU Muhammadiyah harus bersatu itu sudah kita ketinggalan zaman jauh sekali. Pernah kita diberangkatkan ke beberapa negara. Itu kalau teman saya pas keluar dari bandara itu istighfar, masuk ke negara itu istighfar, sehari istighfar. 2 hari saya tanya, Ustadz, lima adalah takul istighfar ya, kenapa tidak bicara istighfar? Pegel kok ngene kabeh gitu ya. Jadi wong wedok kuwi mau kelambenan tok, gak ono katok gitu. Itu kita lihat hanya di pantai-pantai saja, tidak, itu di ruang-ruang publik itu demikian.
Maka sesungguhnya tugas kita sebagai manusia yang beriman ini adalah kita berdakwah. Kita berdakwah itu kalau disebut dengan fastabiqul khairat, itu kita bukan berlomba-lomba seperti sepak bola kompetisi dengan NU dengan organisasi-organisasi lain, tidak. Tetapi kita berfastabiqul khairat itu apa? Dalam rangka li kalimatillah. Kita dalam rangka berdakwah. Kalau dokter Naik itu bilang, if you not say al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, you will be replaced another ummah. Maka kalau tidak ada kekuatan dua ini ya, amar ma'ruf nahi munkar, maka kamu akan diganti dengan another umat yang lain. Banyak kan sekarang negara-negara di tetangga kita, Singapura dulu banyak orang Melayu, sekarang mana orang Melayu? Diganti dengan another ummah. Karena apa? Karena miskin. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Maka pesan yang disampaikan oleh Pak Kades, oleh Pak Ketua Pemuda, Pak Jubes itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Oh, Pak Zubair, Pak Zubair, karena tekan Pak Jubes, Pak Zubair. Itu adalah hal yang mutlak. Kalau bicara sudah masalah kunut itu Allahumma fiman hadait, gitu. Itu sesuatu yang khilafah, sesuatu yang sunnah hukumnya. Tetapi berbuat baik itu hukumnya wajib. Kita dengan tetangga ini yang perlu kita luruskan kadang-kadang itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, ini sesuatu yang wajib sifatnya, tidak bisa ditawar-tawar. Dengan siapapun ya, kita harus berbuat baik. Dengan tetangga apalagi, wong kita dengan penjahat pun itu juga harus berbuat baik. Kita dengan pelacur pun juga harus berbuat baik, karena kita tidak tahu mereka kenapa melacur, kenapa kita kemudian mereka berbuat jahat, karena kita nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Atau bahkan ada ulama kontemporer itu, jangan-jangan dosanya kiai itu lebih banyak daripada dosanya pelacur. Cuma dia mengambil porsinya dosanya di segmennya situ. Nah, si ustadz, si kiai itu ngambil dosa di segmen yang lain. Maka kita tidak boleh menjudgment bahwa orang yang berlaku seperti yang ada di jalan-jalan itu, maka disebutlah kemudian ada dai komunitas di Muhammadiyah. Selamatkan mereka, ajari mereka kebaikan, rangkul mereka. Nah, ini yang hukumnya wajib. Maka harus diposisikan mana yang atas, yang wajib itu kita ambil, jangan yang sunnah kemudian kita sampai kita lebih baik mati ya daripada ada seperti yang terakhir di Banyuwangi, dan alhamdulillah sudah selesai. Masih ada antara gesekan-gesekan yang mau diadu domba itu. Maka harapan kita semuanya bahwa yang pertama adalah kita ini adalah bersaudara. Yang kedua, saya ambil istimbatnya, Gus. Saya ambil istimbatnya. Yang kedua, ini sambutan maka disambut secara spontan. Yang kedua, ada tugas yang maha berat bagi seorang pemuda Muhammadiyah, yaitu menjaga negara kita, Republik Indonesia ini, menjaga bangsa Indonesia ini. Maka dengan menjaga bangsa ini bagaimana? Maka harus berpolitik. Maka ada disebut dengan kader politik ya. Di NU juga ada namanya kader politik yang disiapkan spesial untuk berpolitik. Tetapi ingat, yang memproklamirkan tokoh politik Imam Al-Mawardi memberikan garis besar. Kalau ingin berpolitik maka tidak boleh lepas dari dua hal. Asia satu, apakah politik itu al-kharisu ad-din wasiyasatu sultan ahkamiyah. Jadi kalau mau berpolitik, pernah suatu saat itu ada yang mau nyalek gitu, Mas iki piye hukume nyalek nggih dhuwit, hukume nyalek nggih dhuwit iki masuk rosi wal murtasi gitu aja. Karena rosi wal murtasi finar, apakah termasuk ini menyuap? Maka saya tanya dulu, kamu niatnya apakah sama dengan
para politikus yang protoklat, yang penggarong, yang begitu-begitu kira-kira, kalau misalnya sama maka hukumnya haram. Tapi kalau Anda ingin merubah bangsa ini dengan berpolitik, menyetabilkan negara ini dengan berpolitik, menjaga agamamu dengan berpolitik, al-harisu ad-din, menjaga agama. Jadi orang berpolitik itu bagaimana agama ini bisa tenang, tentram, bisa nyaman, itu berpolitik. Kalau politikus kemudian membuat bangsa dan negara ini tidak nyaman dalam beragama, maka ini tidak seperti cita-cita para politikus. Karena politikus itu dari 10 sahabat kita yang dijamin masuk surga itu, 9-nya politikus, yang 1 pengusaha Abdurrahman bin Auf. Jadi semuanya politikus. Artinya apa? Kita semuanya wajib ikut dalam berpolitik. Kalau tidak bisa berpolitik secara praktis, maka kita juga harus bisa berpolitik. Bisa berpolitik itu apa? Mengintegrasikan seluruh kekuatan, komponen, elemen-elemen dalam rangka menjaga kestabilan bangsa kita. Kalau di Kecamatan Jenuh bagaimana ini bisa stabil? Selepas lagi ini ada apa? Ada perusahaan besar. Kalau kemarin ada Pertamina, besok itu kira-kira ada yang dari India. Kalau nggak dari India, dari mana? Kemarin ada diskusi minta tanda tangan, mau ada perusahaan di bidang pertanian yang disuruh rakyat-rakyat itu mengumpulkan jerami dengan ratusan ton, karena mau ada perusahaan pertanian yang anti kimia katanya, atau pertanian beras-beras sekarang sudah mulai residunya dikurangi. Nah itu perusahaannya sudah mau lewat. Kemarin kita sudah nyiapkan 10 gabok tan ya, 10 gabok tan. Tapi sekarang politik begini ya, gonjang-ganjing apakah investasi tersebut dilaksanakan. Nah ini salah satu bagaimana pemuda Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Jenuh ini bisa bersinergi dengan yang lainnya. Yang kedua pesan saya, ada orang yang terkenal di langit ya, tapi tidak terkenal di dunia. Pemuda itu adalah salah satu mujahid dari 8 orang yang terkubur di medan Uhud. Namanya Hanzalah. Hanzalah itu adalah salah satu pemuda yang tapi satu-satunya manusia yang dimandikan malaikat karena meninggal. Kalau orang mati syahid itu kan langsung dikubur ya, tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan. Tetapi kemudian para sahabat bertanya, ini kok didiamkan? Ini mau dimandikan malaikat. Karena apa? Ternyata usik ditelisik ya, belum mandi junub, nganten anyar ada pengumuman nanti malam kita berangkat perang Uhud. Apa yang terjadi? Ikut ini Hanzalah dan meninggal dunia, mati syahid. Nah maka saya berharap semangat teman-teman muda, kalau diajak koordinasi, kalau diajak rapat, kalau diajak kegiatan, maka jangan sampai tidak semangat. Baru masuk angin saja, saya mas masuk angin mas, tidak berangkat, jangan. Disemangat. Kalau dulu di pemuda zaman saya itu bisa 1 hari 2 kali rapat, bahkan saya bisa 1 kali itu 5 kali ketuban ya. 5 kali ketuban dari arah sana Palang. Itu karena kita berkomitmen bahwa ini kita hadir rapat itu adalah bagian dari menjalankan dakwah Islamiyah. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya sama-sama sepakat bahwa bermuhammadiyah atau berorganisasi yang funding-fundernya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Asyim Asy'ari yang dulu sama-sama sepondok, sama-sama satu kuliah, sama-sama sebangku, dan bagaimana mereka bersinergi dengan jamaah yang berbeda. Maka di dalam
buku Majelis Tarjih itu disebut dengan kita beragama itu mahwa ad-din. Ad-dinu huwa ad-din itu adalah ma'angzalah, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilisani anbiya'ihi, diturunkan melalui lisannya para nabi. Yang itu ada 3, yaitu dengan perintah dan larangan wal irsadati. Dengan perintah, larangan dan irsadati. Untuk apa? Li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrohum. Maka inilah kunci yang kemudian nyanyi kita pertama, yaitu ingin memajukan bangsa kita Indonesia. Yang juga yang NA Nasyidul Aisyah ingin bagaimana Indonesia ini maju. Maka untuk syarat kita maju itu adalah syaratnya li sholahil ibadi. Bagaimana untuk mensukseskan, mensejahterakan para bangsa dan hamba-hamba umat-umat ini dari dunia dan akhirat, maka adalah bi'ammarihim wan nabihim wa irsadatihim, yaitu ada perintah, ada larangan, ada irsadah. Maka ini adalah bagian dari menjalankan agama. Jadi kita semuanya berorganisasi ini bukan seperti organisasi-organisasi yang kira-kira wah ini kira-kira orang mlebu surga ini. Tidak begitu, tetapi kita berorganisasi ini adalah bagian dari menjalankan agama. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwa dengan memahami Islam ini, dengan memahami agama ini, maka kemudian lahirlah organisasi-organisasi yang salah satunya adalah Muhammadiyah. Dengan paham bahwa Muhammadiyah adalah bentuk dari menjalankan agama yang kemudian terinspirasi dari wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka kelihatan aneh jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan organisasi, dan kita salah satunya orang aneh yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Salah satu orang yang paling dirindukan adalah kita semua. Pernah sahabat itu cemburu, saya itu kangen dengan saudara saya. Kemudian bertanya, loh kok kangen sama saudara, kan kita ini lebih dekat. Jadi disebutkan bahwa Anda bukan saudara, tetapi Anda adalah sahabat. Yang disebut dengan saudara adalah orang yang nanti hidup setelah saya, tidak melihat saya, tetapi mereka masih memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam. Dan itu adalah kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena kita berjihad lewat persyarikatan Muhammadiyah, ada yang lewat persyarikatan Nahdlatul Ulama. Semuanya adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian kesimpulan istimbat dari saya. Apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada yang dilantik, sehingga tidak sesuai dengan pantun yang ada, manuk glatik mencok nok kayu, rawahu Aba Mastuki, mari dilantik terus turu. Tetapi semuanya punya kekuatan, diberikan kekuatan, pinter, kober, kandel, bener, kendel, gentle. Nah itulah rawahu Abu Nazubair. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat albirru manittaqwa nasrum minallah wa wadkum qarib
wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.